Islam itu indah. Nah, buat semua jamaah, terima kasih ya sudah mengirimkan pertanyaan ke media sosial Islam itu Indah. Dan sesaat lagi kami akan mencoba menjawab satu persatu ya jamaah. Semoga bisa menjadi jawaban dan solusi bagi para jamaah, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih jamaah nih ya, Masya Allah kita sekarang lagi ada di puncak ya, di puncak di belakang kita Di ini. bukit. Kita tempatnya di Bethlehem. Depan Nah, ini Bethlehem lah. Di depan Bethlehem, jauh di atas sana. Iya. Ini tempat lahiran Nabi Musa, ada ini Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi ya? Isa alaihi Nabi Isa salam. alaihissalam. Ini dia tempatnya no. Tuh, kalau jamaah lihat kan. Ada Tuh, yang ada ya, bintangnya di atas bintang tuh. di tengah. Ada Ah. dua menara. Jadi orang Arab nyebutnya Baitul Laham. Baitul Laham. Ya, rumah daging. Oh, rumah daging. Atau bisa disebut lagi Baitul Ruz, rumah roti. Oh, macam-macam namanya istilahnya. ya. Macam-macam namanya. Kita ngebahas yang ini aja nih, karena jamaah yang di rumah juga udah nanya ini. Hari ini pertanyaan siapa yang dijawab? Aha. Mas Ini berasap, langsung. Mas. Hah? Kayak di luar negeri. Iya, kita kayak lagi di luar negeri ya. Iya. Coba langsung aja kita bacain dari hamba Allah. Tanya dong Ustadz. Iya. Kaku banget ngomongnya. Iya dong, iya dong. gitu Gini dong. tuh. Assalamualaikum Ustadz, gimana Waalaikumsalam caranya warahmatullahi wabarakatuh. saya menghadapi dan memaafkan orang-orang yang bermuka dua? Wah, ini orangnya depan belakang mukanya nih kayaknya nih. Ya. Terus di depan saya baik-baik saja, di depan Allah. calon saya. Tapi di belakang ngomong yang jelek-jelek ke calon saya. Jadi saya nggak jadi nikah katanya. Nah, kalau begini saya nggak maafin dan putusin tali silaturahmi, apa dosa sama orang itu kita putus tali silaturahminya? Soalnya kan dia kan ngancurin harapan saya banget Ustadz. Ini sebenarnya nih kayaknya saya curiga ya. Kenapa? Saya curiga dia itu suka Sama sama calonnya. Kayaknya. Waduh. Ini nauzubillah. Ini kita kan khusus-khususan aja deh. Yang pertama kan perlu dibahas sedikit bahwasanya orang yang memutuskan yang namanya orang yang mau menyambung silaturahim, orang yang mau menyambung yang namanya hubungan yang halal, maka dia bagaikan ini kan setan, kan iblis menunggu sehingga sangkatannya di laut menunggu. Lalu mengatakan ni'ma anta bagi orang-orang yang mampu menghancurkan satu hubungan. Ya, jadi ternyata yang merebutnya itu adalah waliyadzubillah sangat-sangat bahaya sekali. Yang kedua, apakah boleh saya memutuskan silaturahim dengannya? Maka boleh saja jikalau itu termasuk hal-hal yang lebih banyak kebaikannya. Nah, kalau berteman dengan dia banyak mudarat, maka kita boleh tidak berteman lagi. Kenapa? Karena silaturahim itu wabil khusus untuk keluarga saja. Kalau misalnya ada teman yang menjadi parasit, kalau ada misalnya teman yang tidak membawa dampak positif, maka boleh kita tinggalkan karena kata Al-Quran al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din illal muttaqin. Ya, teman sejati itu adalah saling mengingatkan dalam ketakwaan. Kalau kayak gini mah bukan saling mengingatkan, saling menceraikan. Oh, ini sebenarnya depan dia baik. Iya, ya? bahaya banget Tapi di sih. belakangnya jelek-jelek ini calonnya sampai nggak jadi nikah, ini mah kebangetan. Tapi ini. harus tabayun juga Mas Fadli. Iya benar juga ya. Takutnya kan kita kan nggak tahu benar alasannya. Kita tanya dulu alasannya apa, tabayun. Makanya penting sekali kita fatabayanu itu tabayun. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih. Tanya dong Ustadz. Iya. Dari hamba Allah juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. caranya jadi anak yang bawa rezeki dan keberuntungan? Membawa rezeki. Karena ibu dan bapak saya selalu bilang saya anak pembawa sial. Astagfirullahaladzim, nauzubillah. Jadi Kasian dia banget mau ya. jadi pembawa rezeki karena Nah. dia disebut anak pembawa sial. Betul. Oke. Emang ada ya Ustadz ya kalau anak pembawa sial suka sedih deh Ustadz setiap ada masalah. Saya selalu dibilang begitu nih, orang tuanya juga terlalu kebangetan juga, nggak boleh, mana ada anak membawa sial, bener Nggak nggak? ada lah, karena kata Nabi al-walud, seorang wanita yang banyak anaknya atau keluarga yang mempunyai banyak anak itu banyak rezeki kan, Banyak rezeki. banyak kebaikan di dalamnya. Justru bukan pembawa sial tapi pembawa rezeki. Bukan main kalau kita mendapatkan doa daripada anak-anak kita. Betul lah. Ketika Allah perintahkan anak-anak untuk Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu berarti rezeki untuk orang tuanya. Yang jelas mungkin kita sebagai anak introspeksi diri. Mungkin ada kekurangan-kekurangan kita yang sehingga orang tua kita sampai berkata demikian. Jangan sampailah orang tua kita merasa menyesal melahirkan kita. Kita lakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Adapun misalnya bagi orang tua itu kurang, yang jelas Allah sudah melihat usaha kita. Kita harus selalu memberikan terbaik untuk orang tua kita. Ya kita sebagai anak lah, ya udahlah mengalah aja gitu kan. Betul. Karena insya Allah kita pun akan mempunyai keturunan, kita pun akan mempunyai anak. Maka lakukan yang terbaik, usahakan yang terbaik
terbaik, karena itu insya Allah akan membawa berkah, biar Allah yang menilai kebaikan Iya, kita. mungkin kalau orang tua tuh emosi bukan gara-gara tuh anak juga, Bukan, ya kan? mungkin ada masalahnya di luar kali Mas Fadli ya? Ya mungkin stres. Tapi kalau mau tahu nggak gimana caranya jadi anak membawa rezeki? Gimana? Cari kerjaan yang gajinya gede, giliran gajian kasih orang tuanya. Pasti Wih, "Wah, gaji anak bawa pertama, rezeki gitu gaji ya kan? pertama, Iya. gaji pertama. Iya. Alhamdulillah. Kalau pengalaman sih Syam, setiap dapat sesuatu tuh Tuh, langsung ke ayah contoh. ibu. Nih contoh nih anak membawa rezeki. Amin, amin ya Allah. Kalau dapat Karena gaji memang kasih orang tua. kayak- ah, iya. Udah mau jalan ya. Ntar lah mau cerita Lagi pengalaman anak dulu ngomong nih. Udah mau jalan. Ya, Ditinggalin. Apa, Baik. Nah jamaah, sesaat lagi kami akan mengajak seluruh jamaah berziarah ke daerah Hebron dan insya Allah akan berziarah ke makam bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tepatnya berada di dalam Masjid Ibrahim ini. Masya Allah, kita sampai ke Abul Anbiya. Bapaknya para nabi ini Nabi Allah Ibrahim, ini makamnya dan jasad beliau di 14 meter ke bawah. Masya Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini kita Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rahman. Masya Allah, Bapak Ibu bisa datang ke sini langsung kita lihat secara fisik. Masya Allah jamaah, di Masjid Ibrahim ternyata tidak hanya terdapat makam Nabi Ibrahim saja. Terdapat juga makam dari keluarga Nabi Ibrahim, diantaranya makam Siti Sarah dan juga terdapat makam Nabi lainnya beserta istrinya yang masih merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Kita tadi sudah masuk di depan makamnya dari istri Nabi Ibrahim. Tadi pertama Siti Sayyidatuna Sarah istri Nabi Allah Ibrahim. Nah Sekarang ini Rifqah, istri dari Nabi Allah Ishaq. Ini bangun ditinggikan, jadi tulang belulang beliau itu jasad-jasadnya ada di bawah lagi, 14 meter ke bawah. Ya, jadi fisiknya ini cuma di atasnya aja dari bangunan. Baik, kita lihat. Jamaah ini namanya Al-Ghar Syarif. Al-Ghar Syarif ini dia seperti sumur gua, tapi sumur ke dalam dan nggak tahu batasnya, sangat dalam sekali, nggak ada yang tahu batasnya. Batasannya. Tapi dicium wangi. Kenapa dicium kami? Di sini terkubur jasad-jasad para ambia dan istri-istri ambia. Oh, Masya Jadi Allah. maka tercium bau tanpa minyak wangi, tapi tercium Coba bau wangi. kita cium ya, kita cium ya. Al-hawa ya'ti min ad-dakhil. Ini dicium wangi. Ini ada kubur para ambia dan Masya Allah mengeluarkan hawa. Jadi ada hawa di dalamnya tuh. Masya Allah. Coba Fadli cium deh. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Maulana. Jadi keluar hawa ya. Ada hawanya ya. Ini Masya Allah. Tunggu sini, ada hawanya. Memang luar biasa di sini di kuburnya para ambia. Jadi Baunya itu parfum yang asli tanpa campuran. بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري. Ini Masya Allah jamaah luar biasa ya, perjalanan kita ini nggak kerasa nikmatnya itu, indahnya itu, ibadah. Aduh, Di tempat dinginnya. para nabi, jejak para nabi. Tapi ada satu lagi nih yang berkasih informasi sama Habib nih. Di sini kita berdiri kenapa, Habib? Yang dikatakan warabatul burak di halakatul masjid. Dikatakan Nabi datang dengan burak dan mengikatkan burak di halaman masjid. Al-Aqsa. Ini tempat burak di sini, Masya Allah. Ini Masya Allah. Parkirnya ya. Alhamdulillah. Pokoknya kalau dinilai dengan uang ongkos sudah ada arti-arti. Iya. Oke nih, ini kayaknya kita nggak bisa terlalu lama juga di sini karena ada penjaga juga yang udah ngeliatin kita ya. Tapi ini kayaknya kita dari sini kita mau kemana? Langsung pulang aja tuh gimana nih? Kita ke Jakarta ya? Jakarta. Udah selesai semua. Udah pulang, masih ada satu lagi. Kemana?
Ada negara lagi? Negara lain. Satu negara lagi. Wah, penasaran. Jamaah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan lupa saksikan ya, kelanjutannya masih ada lagi. Satu negara. Satu episode lagi. Makasih. Udah gitu aja, udah diliatin lah. Ya, ambil jalan.